Assalamualaikum. Kita lanjut ya pelajaran IPA dengan materi melanjut minggu kemarin yaitu listrik dinamis. Dengan materi yang berbeda yaitu materinya karakteristik rangkaian listrik. 1. Hukum Kirchhoff 1, 2. Susunan hambatan seri dan paralel, 3. Hukum Ohm, 4. Cara membaca skala pada ampermeter dan voltmeter. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 sini membahas mengenai kuat arus listrik. Nih, pada rangkaian yang tidak bercabang, besarnya kuat arus listrik di sembarang titik adalah sama. Jadi di sini I di sini sama I1, I2, I3 semuanya adalah sama. Misal I sama dengan 3 ampere. Di sini 3 ampere. Nanti I2, I2 di sini ada I3 adalah 3 ampere juga. Pada rangkaian paralel, besarnya kuat arus listrik yang masuk sebelum titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Ini titik percabangannya ya. Arus masuk sama dengan arus yang keluar. I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Sehingga total I masuk sama dengan total I yang keluar. Misal I 20 ampere, I1 8 ampere, I2 3 ampere. Maka I3 adalah 9 ampere. Jadi 8 plus 3 plus 9 sama dengan 20 ampere. Contoh soalnya kita lihat dulu ya. Di sini ada gambar, ada I1 sampai I5. Di sini I5 belum ada arahnya. Tentukan besar dan arah I5. Jumlah I masuk sama dengan I yang keluar. I yang masuk kita lihat panahnya di sini. Ini yang masuk adalah I1 dan I2. Jadi I1 plus I2. Plus ini titik-titik I5. Maksudnya I5 itu masuk di mana nih? Di I1 atau di I yang masuk atau di I yang keluar. Yang keluar kita panahnya keluar nih. Ya, I4 dan I3. Nah, selanjutnya kita tahu nih 5 plus 7 ini 8 plus 10. 12 sama 18. Nah, maka I5 kita tempatkan yang di I masuk. Ya, I5. Sehingga I5 adalah 18 min 12. Hasilnya adalah 6. Jadi I5 sama dengan 6 ampere, arahnya masuk. Berikutnya adalah susunan hambatan listrik seri dan paralel. Susunan hambatan seri. Masih ingat ya simbolnya? Simbol untuk hambatan seperti ini simbolnya. Ya, kayak bergerigi simbolnya. Ini dipasang secara seri, lurus. Rumusnya adalah R sama dengan R1 plus R2 plus R3. Kalau ada 4, 5, dan seterusnya bisa dilanjut. Nah, contohnya, misalnya R1 1 ohm, R2-nya 3, dan R3-nya 6 ohm. Langsung dijumlahkan saja, hasilnya 10 ohm. Selanjutnya adalah susunan hambatan paralel. Di sini disusun bercabang, R1, R2, R3. Dengan rumus 1 per R sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 dan seterusnya sesuai dengan jumlah hambatannya. Kita lihat contohnya misalnya R1 1, R2 3 ohm dan R3 6 ohm. Nah, kita masukkan ke rumusnya ya. Sudah dimasukkan ke rumusnya. Ini penyebutnya disamain jadi 6 ya. Nah, kita jumlahin di sini 9 per 6. Ini belum hasil akhir ya, belum. Karena di sini adalah 1 per RP, yang ditanya adalah R penggantinya. Sehingga dibalik di sini. Jadi 6 per 9. RP adalah 6 per 9. Hasilnya 0,67 ohm. Sekarang kita lihat contoh untuk susunan gabungan, yaitu seri dan paralel. Nih, kalau ada soal seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Kita cari yang
seri dulu. Ini mana? Ini ada seri. Ini sama ini nggak boleh diseri karena ini bercabang. R2, R3, gabung R4 nggak boleh juga karena di sini bercabang. Jadi yang dikerjakan dulu adalah R2 dan R3 secara seri. Nih misalnya di sini 2, ini 2, semuanya 2 ohm. Nah, R seri R2 plus R3 adalah 2 plus 2 sama dengan 4 ohm. Hasilnya kita gabung. Di sini hasilnya adalah 4 ohm. Kalau kita gambar hasilnya ini 1, kemudian ini jadi 1. Nah, ini R1, kemudian ini R seri. Baru ini R4 sama R5. Selanjutnya, R seri kita gabung secara paralel dengan R4 dan R5. Akhirnya dimasukin angkanya R seri, ya R4, R5, sehingga kita samain penyebutnya jadi 4, sehingga 1 per RP sama dengan 5 per 4. Jadi RP-nya 4 per 5 sama dengan 0,8 ohm. Ini baru digabung ini. Gambarnya adalah gini. Nih, ini adalah R paralel, ini R1. Langkah selanjutnya apa? Di sini secara seri kita gabung. Jadi R penggantinya adalah R1 plus RP sama dengan 2 plus 0,8, hasilnya 0,8 ohm. Berikutnya mengenai pembacaan skala ampermeter dan voltmeter. Ini ada gambar ampermeter dan voltmeter, ini adanya di lab kita ya, kalau kalian masuk mungkin bisa melihatnya. Sekarang lihat lewat layar saja. Di sini alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampermeter. Bagaimana pemasangannya? Pemasangannya dipasang secara seri. Nah, berikut adalah voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Bagaimana memasangnya? Dipasang secara paralel. Kita lihat lagi di sini cara membacanya ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dengan rumus nilai ukur sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Kita lihat soalnya ya. Nah, di sini ada skala yang ditunjuk berapa? 70. Ini skala yang ditunjuk. Skala maksimum 100 dikali batas ukur. Mana batas ukur? 5 ampere. Jadi kita masukkan sehingga hasilnya yang terukur adalah I sama dengan 3,5 ampere. Berikutnya mengenai hukum Ohm. Bunyinya adalah pada suhu konstan, perbandingan antara beda tegangan dengan kuat arus listrik merupakan bilangan yang konstan, yang disebut dengan hambatan atau R. Di sini dirumuskan R sama dengan V per I. Kita lihat hubungannya di sini ya. Besarnya hambatan sebanding dengan tegangannya, besarnya hambatan berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Nah, dari sini ada variasi rumusnya ya, cuman yang kalian ingat di sini adalah untuk kata kuncinya hukum Ohm adalah VIR. Itu rumus untuk mengingatnya. Berikutnya pada suatu percobaan, di sini diperoleh data. Ada data V-nya percobaan 1 sampai 4 berubah, I-nya, kuat arusnya juga ikut berubah nih, bertambah. Dimasukkan ke rumusnya sehingga hasil R-nya adalah 5, konstan. Jadi grafiknya seperti ini ya. Kita lihat contoh soal. Nih, contoh soal ini adalah gabungan dari semuanya, mulai dari hukum Kirchhoff, susunan hambatan seri paralel, dan hukum Ohm. Di sini tentukan hambatan penggantinya, kemudian kuat arus, kemudian VAB, VBC, di sini ada A nih nanti ya. Ini BC, VBC, dan I1, I2. Kita lihat di sini ya. Nanti dikerjakan, diketahui, ditanya. Kita gambar dulu nih. Yang pertama adalah hambatan pengganti. Di
sini ditulis lagi A, ini titik B, titik C, yang di sini adalah I1, ini I2. Ini adalah I. Ini arahnya ke sini karena ini yang tebal. Ya, kalau sama tipisnya, tebal tipisnya, ini yang pendek adalah yang negatif, yang panjang adalah yang positif. Tapi karena ini yang tebal, jadi ini positif. Arahnya ke sana ya. R penggantinya kita cari di sini sering nggak ada, jadi paralel. Di paralel dulu RP sama dengan RBC ya. RBC sama dengan 1/R2 plus 1/R3. Masukin angkanya, hasilnya 2 ohm. Selanjutnya apa? Digabung secara seri. Jadi R penggantinya adalah R1 plus RBC. Hasilnya adalah 3 ohm. Itu jawaban yang A. Berikut jawaban yang B. Langsung I sama dengan V per R. Ini sehukum ohm ya. V kita balik-balik. V-nya mana? V ini. Kemudian R-nya R total ini yang 3. Hasilnya 2 ampere. Ini di sini adalah 2 ampere. Berikutnya VAB dan VBC. Rumusnya apa? Kembali lagi ke hukum ohm. VIR. Baru udah VIR, kita kasih nih AB, VAB. Dalam VAB, I-nya I apa yang dipakai di sini? AB di sini I-nya adalah I biasa kali R1. Kemudian VAB sama dengan I kali R1. I-nya 2, jadi hasilnya 2 volt. VBC. VBC di sini. Ini VBC. VBC. I-nya mana I-nya? I-nya boleh ini I ya, I. Kemudian RBC. RBC di sini adalah keseluruhan ini. Jadi RBC 2 ohm. Sehingga hasilnya 4 volt. Yang ketiga adalah I, balik-balik nih ya. I sama dengan I1 sama dengan VBC per R2. Nih, I1, V-nya VBC, R-nya yang di sini adalah R2. I2 sama juga begitu, sehingga hasilnya I1 1,3 ampere, I2 0,7 ampere. Nah, untuk membuktikan apakah jawaban kita benar atau salah, kita jumlahin I sesuai dengan hukum Kirchhoff ya. I1 plus I2. I1-nya 1,3 ampere, I2-nya 0,7 ampere. Nih, hasilnya jadinya 2 ampere sama dengan I. Jadi sesuai dengan hukum Kirchhoff, sehingga jawaban kita adalah benar. Nah, sekarang latihan soal. Nomor 1, kalian disuruh mencari I3, I5. Kemudian nomor 2, mencari hambatan pengganti. Kalian nanti cari seri dulu, ini yang dicari, diserikan dulu. Setelah itu apa? Diparalel dengan ini langkah kedua. Langkah ketiga adalah diserikan semuanya. Berikutnya yang nomor 3 adalah mencari nilai kuat arus yang terukur. Yang nomor 4 dari hasil percobaan ada grafik. Di sini I ya. Kemudian V silakan dicari hambatannya. Berikutnya yang nomor 5 silakan dikerjakan sesuai dengan contoh.